Belajar dari Venezuela, kesalahan yang bisa menghancurkan Indonesia. Kalau negara dihancurkan oleh rakyatnya sendiri, itu bukan revolusi, itu jebakan. Mari jujur, Venezuela tidak dihancurkan Amerika lebih dulu. Venezuela dihancurkan oleh narasi, lalu Amerika masuk belakangan. Dan sekarang, Indonesia sedang didorong ke jalur yang sama. Kalau kamu pikir Venezuela hancur karena Amerika menyerang, kamu terlambat membaca ceritanya. Venezuela runtuh jauh sebelum bom pertama dijatuhkan. Runtuh saat rakyatnya mulai percaya satu kalimat berbahaya. Pemerintah ini harus dijatuhkan, apapun caranya. Kesalahan pertama Venezuela, oposisi dikriminalisasi berlebihan. Setiap kritik dicap makar, setiap protes disebut musuh negara. Hasilnya bukan stabilitas, tapi pemerintah kehilangan legitimasi. Dan saat legitimasi hilang, dunia luar masuk dengan satu kalimat sakti. Kami hanya ingin membantu demokrasi. Kesalahan kedua, ruang diskusi publik ditutup. Media dikontrol, narasi diseragamkan, perbedaan pendapat dianggap ancaman. Akibatnya fatal, opini publik tidak mati, tapi pindah markas ke luar negeri. Media asing, LSM internasional, laporan sepihak, tekanan moral global. Negara kehilangan hak bicara atas dirinya sendiri. Sekarang kita bicara jujur soal Venezuela dan Amerika. Alasan resmi perang melawan narkotika. Tapi mari pakai akal sehat. Kalau narkotika alasan utama, kenapa negara lain dengan masalah sama tidak diserang? Jawabannya sederhana dan pahit. Narkotika hanyalah pembenaran. Yang diperebutkan adalah minyak, posisi strategis, dan kontrol geopolitik. Perang hari ini tidak butuh alasan jujur, cukup alasan yang terdengar mulia. Sekarang lihat Indonesia. Fakta penting yang jarang diakui, pemerintahan Prabowo sampai hari ini masih membuka ruang kritik. Media bebas, diskusi jalan, oposisi bicara. Tapi anehnya, sebagian NGO dan influencer tidak berhenti. Bukan mengkritik kebijakan, tapi menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri. Institusi dilemahkan, legitimasi dipatahkan, kepercayaan dihancurkan. Ini bukan kritik sehat, ini provokasi sistematis. Polanya jelas, pemerintah diserang terus-menerus, rakyat dipanaskan, pemerintah ditekan untuk bereaksi. Saat bereaksi, dicap otoriter, tekanan internasional masuk, intervensi dianggap penyelamatan. Venezuela masuk perangkap ini. Sekarang kita bicara soal NGO dan influencer. Tidak semua NGO bermasalah, tidak semua influencer salah. Tapi siapa yang mendanai, siapa yang mengarahkan narasi, dan siapa yang diuntungkan, itu yang jarang dibahas. Banyak dari mereka mengaku mewakili rakyat, tapi lebih didengar di luar negeri daripada di dalam negeri. Mengaku demokrasi, tapi kerjaannya melemahkan negara sendiri. Ini bukan aktivisme, ini proksi. Dan di setiap negara yang dilemahkan, selalu ada satu elemen yang disiapkan jauh-jauh hari, yaitu boneka. Bukan boneka bodoh, biasanya pintar, fasih bicara demokrasi, dielu-elukan media asing. Tugasnya satu, mengganti pemimpin yang menghalangi akses kepentingan Barat. Begitu berkuasa, akses dibuka, kontrak dibuka, tekanan dihentikan, dan rakyat disuruh bersabar lagi. Pelajaran Venezuela sangat jelas untuk Indonesia. Jangan terjebak dengan narasi provokasi influencer dan NGO. Jangan rusak kepercayaan publik atas nama kritik. Jangan biarkan negara didorong bertindak represif agar mudah diintervensi. Karena musuh hari ini tidak selalu pakai senjata. Banyak yang pakai hashtag, laporan, dan narasi moral. Kedaulatan bukan soal anti kritik. Kedaulatan soal membedakan kritik dan sabotase. Dan bangsa yang gagal membedakannya akan menyerahkan negaranya sendiri atas nama demokrasi palsu. Kalau kamu masih ingin Indonesia kuat tanpa dikendalikan pihak luar, sebarkan pola ini. Jangan tunggu kita jadi studi kasus berikutnya.